الفاتحة بالقبول تمام كل شيء بخير المأمول برأ من اللغو ينفذون وإلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال وعن عائشة رضي الله عنها. Dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah, ja'atni Bariratu, datang kepadaku oleh si Barirah. Faqalat, lalu dia berkata, ngadu nih sama Aisyah, inni katabtu ahli ala tis'i awaki, sesungguhnya aku sudah bermukatabah dengan tuan-tuanku. Ahli tuan-tuan, tuannya banyak. Ya, yang punya ini budak nih. Si Barirah tuh budak. Ya, diceritain. Jadi kata aku sudah melakukan akad mukatabah. Mukatabah tuh jadi majikannya mengkitabahkan. Ya kan, menjanjikan kepada budaknya merdeka tapi dengan bayaran tebusan. Ya, minimal 2 kali angsuran. Ya, namanya budaknya namanya butuh katab. Ya, dia boleh nyari duit tuh kalau siang buat ngumpulin, buat nebus dirinya, gitu ya. Ini katab tuh ahli, aku sudah melakukan kitabah dengan majikan-majikan tuh ahli. Majikannya orang Ansor nih, banyak yang punya. Untuk beli patungan kali ya, ya kan? Ala tis'i awakin, di atas tebusan 9 awak. Awakin ukiyah, yang mana itu? Ukiyah awakin. Emang ada budak segitu normalnya tuh ya. Dulu waktu Abu Bakar membeli si Bilal waktu disiksa sama majikannya tuh, ya kan, disiksa tuh ya. Abu Bakar ngeliat kan dibayarin tuh. Terus harga 9 awak. 1 ukiyah itu 31,7 gram emas tuh ya. 31,7 gram emas. Jadi kalau 9 awak kali 9 sama dengan 285,3 285,3 gram emas. Kalau segram sejuta sama dengan 285 juta 300.000. Itu harga budak saat itu. Oh, sekarang naik lagi tuh. Sekarang berapa harga emas? 1 juta lebih kan ya? Udah 300 sama tukang emas nih, ibu-ibu yang lagi nggak tahu urusan. Segitu harga budak. Ya, 285 juta 300. Ya, tiap tahun naik terus bahkan harga emas ya. Fi kulli amin ukiyatun, setiap 1 tahunnya 1 ukiyah bayar. 31,7. Jadi selama 12 bulan nyari duit tuh. Ya enggak, buat nebus dirinya. Ini selama 9 tahun begitu. Betul enggak?
9 tahun, 9 tahun, 1 tahunnya 1 ukiah. Fa'ini, maka tolongin saya. Gitu, mumpung udah dikitabahkan sama majikannya, dia ngadu sama Aisyah. Jadi Bariro ini dia kesana kesini dia mundur-mandir. Ntar ke Aisyah bantuin, ntar kesana ke majikannya gitu ya. Itu diizinkan tuh sama majikannya. Nolongin Aisyah istri Nabi. Jadi mundur-mandir dia bantuin sana sini tuh. Fakultu, maka aku berkata, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakuna wala uki li fa'altu. In ahabba, jikalau suka, jikalau mau tuh majikanmu tuh, majikanmu kalau mau an a'uddaha, maka saya siapkan tuh uang itu ukiah 9 awak. Saya siapin, saya bayarin dah, ya kan, cash saya bayarin. Audah lahum, kepada mereka, wayakuna, dan adalah wala uki, hak ketuananmu li untukku. Wala tuh ini hak ketuanan. Nanti kalau kamu saya bayarin tuh, saya jadi majikan kamu. Jadi hak ketuanan pindah, yang tadi punya dia tuh punya majikan, saya yang punya hak wala, hak ketuanan. Ya, paham dia? Pahal tuh. Nah, kalau mau begitu saya kerjain tuh. Oke dah kalau begitu. Bilangin tuh majikannya, mau nggak begitu? Ya kan? Fadhahabat Bariratu ila ahliha. Lalu pergi si Bariroh ke ahlinya, ke majikan-majikannya tuh, tuan-tuannya. Faqalat lahum, maka berkata Barirah kepada mereka, fa'abau alaiha, maka nggak mau tuh majikan-majikannya. Oga amat gitu ya, alaiha, atasnya tuh, atas hak ketuanannya itu pindah ke Aisyah, nggak mau dia. Tetap walaupun dijual, dibeli, tetap udah apa, majikan itu punya hak ketuanan. Fa'abau alaiha. Alaiha itu ala yang toiha ya. Ifahmu alaiha ala yang toiha, atas pemberian pemberian kewalaan itu pindah ke Aisyah, nggak mau dia. Ya, duitnya mau diambil sama tuan-tuannya, tapi kewalaan nggak mau pindah, tetap kewalaan jangan pindah ke Aisyah. Kan enak sendiri tuh, curang namanya. Ya kan? Untung sendiri dia, enak aja. Yang udah beli ya pindah ke kita hak ketuanannya. Tuannya majikannya Aisyah. Gitu ya. Ifa abau alaiha, maka dia gak mau tuh atas si Barroh tadi. Kalau caranya begitu gak mau. Faja'at min indihim. Kan ditolak tuh. Maka datang lagi tuh min indihim, ya pada sisi mereka, tuan-tuannya tuh. Kali yang kedua kali yang ngerti gitu kan, kasih tahu ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Dan sedangkan Rasulullah duduk situ, Nabi hadir di situ ada. Faqalat, maka berkata Barirah, inni qad aradtu dzalika alaihim. Sesungguhnya aku telah menawarkan demikian itu tuh, pembayaran itu tuh, dibayarin alaihim kepada mereka. Tapi dengan syarat wala pindah ke Aisyah. Pak Abau, mereka nggak mau, ya menolak. Illa an yakunal wala ulahum, kecuali bahwa adalah hak ketuanan itu tetap milik mereka, majikan-majikan, gitu ya. Fasami an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendengar tuh, ya dialog itu antara Barirah dengan majikan-majikannya. Fa akhbarat Aisyatu an-nabiyya, lalu mengkabarkan Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dikasih tahu, dipertegas lagi tuh oleh Aisyah tentang kejadiannya.
Faqala, maka berkata Nabi, khudhiha, ambil tuh Barirah, beli. Kasihan dia, tuh nggak beli. Barirah, khudhin ishtariha, beli. Washtariti lahumul wala, dan persyaratkan lahumnya alaihi, maksudnya nih. Washtariti lahum alaihimul wala, gitu ya. Apa tuh? Washtariti lahumul wala, dan persyaratkan atas mereka wala, dan wala itu pindah ke Aisyah, begitu mana itu? Ilahuman alaihim, ya. Ini maknanya kalau terjemahnya itu washtariti alaihimul wala'a annahu laki la lahum, begitu maknanya itu. Dan persyaratkan atas mereka wala, ketuhanan, bahwasanya wala itu milik kamu Aisyah, bukan milik mereka lagi tuh. Ya. Kalau nggak baca syarahnya, kalau gapan juga nih kayaknya. Susah pahamnya. Fa innamal wala'u liman ataqa, bahwasanya wala itu, hak ketuhanan itu hak bagi orang yang memerdekakan budak, tidak ke dia. Ya, nanti kalau budaknya merdeka jadi orang kaya, tuanya dapat warisan tuh. Kalau nggak ada ahli waris yang lain gitu, mon dia doang atu-atunya tuh wala, ketuan dapat warisan dari budak yang pernah dimerdekain. Fa fa'alat Aisyah, maka Aisyah melakukan, bayarin tuh, radhiyallahu anha. Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bangkit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas, di hadapan manusia. Fahamidallaha, dia memuji Allah taala, wa asna alaihi, menyanjung Allah taala. Tsumma qala, kemudian berkata Rasulullah, amma ba'du, Nabi ini ya masih ujangan itu, amma ba'du, adapun sudah itu, sudah pujian, sanjungan. Fama balu rijali, ya kan, bagaimana tuh keadaan seseorang, orang-orang tuh, maksudnya tuan-tuan, dia nggak nyebut namanya tuh ya, bagaimana tuh tuan-tuan ya, orang-orang itu, bagaimana halnya tuh orang-orang itu? Yastarituna syurutan, mereka mempersyaratkan akan syarat-syarat, laisat fi kitabillah, yang nggak ada di kitab Allah taala. Maka min syartin, ya apa saja tuh yang berupa syarat, laisa fi kitabillah, yang tidak ada di kitab Allah, bahwa batil, syarat itu batal, nggak sah, yang nggak dibenarkan. Itu pakai syarat begitu, ya kan? Itu nggak ada di kitab Allah. Wa in kana mi'ata syartin, sekalipun syarat itu sebanyak 100 syarat, nggak jadi itu, ya batal. Qada'ullah ya haqqu, ya, maka ketentuan Allah itulah yang lebih berhak untuk diikutin. Wa syaratullahi awsaqu, dan syarat Allah taala itulah yang lebih kuat. Atau yang lebih dipercaya gitu ya. Wa innamal wala'u liman ataqa, dan bahwasanya hak ketuhanan itu hak bagi orang yang memerdekakan budak. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari, dan lafadznya, redaksinya tuh redaksi riwayat Imam Bukhari. Wa inda Muslimin, dan pada riwayat Muslim, qala, berkata Nabi itu ishtariha. Kalau Bukhari khudhiha, kalau Muslim ishtariha, beli sana, beli dah. Wa atikiha, dan merdekain dia tuh Barirah. Washtariti lahumul wala, dan persyaratkan atas mereka hak tuanan, ya kan, bahwa hak tuan itu milik kamu Aisyah, bukan milik mereka, gitu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala naha Umaru an bai'i ummahatil aulad, melarang Umar bin Khattab menjual ummul walad. Nah, ummul walad ini budak nih, yang ummul walad, budak yang udah ditidurin sama majikannya, hamil punya anak, budak naik pangkat, namanya ummul walad.
Nah, kalau majikannya meninggal dia merdeka nih otomatis. Paham dia? Namanya ummahatul walad, jamaknya tuh. Maksudnya ummul walad. Ya kalau ummul walad tuh jarang ya dijual. Faqala, maka berkata Abdullah bin Umar ya, sahabat, la tuba'u, nggak boleh jual, wala tuhabu, nggak boleh dihibahkan tuh ummul walad, orang lain pindah milik nggak boleh, wala turasu, tidak boleh diwariskan, yastamti'u biha, bersenang-senang tuh majikannya tuh biha dengan ummul walad, yang boleh dipakai, boleh digaulin, boleh dijema, ma badalahu, selama diingin tuh ya, ini kulama aroda gitu maknanya, ma badalahu kulama, setiap kali dia menginginkannya tuh gaulinnya nggak apa-apa. Faida mata, kalau mati majikannya, fahiya hurratun, maka dia otomatis merdeka ya, ummul walad gitu. Rawahu Malikun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Malik wal Baihaqi dan Baihaqi. Waqala, berkata Baihaqi, rafa'ahu ba'duru, merofakkan hadis ini oleh sebagian perawi, hadisnya marfu. Ya, sebagian perawi mengatakan hadisnya marfu nih, oleh Nabi gitu ya, bukan perkataan Abdullah bin Umar. Kata siapa? Kata Baihaqi, fawahima, tapi salah dia tuh. Kata Baihaqi salah. Orang yang mengatakan hadis ini marfu, dirofakkan. Hadisnya mauquf sampai ke sahabat ya, Abdullah bin Umar ya, itu bukan hadis marfu. Ya, orang yang mengatakan hadisnya marfu salah aja, keliru. Awahima ba'du ruwat, yang mengatakan hadisnya rofa, dia merofakkan gitu ya. Kalau Nabi tuh, kalau Nabi, tapi kata Baihaqi salah, keliru dia. Yang benar kata Baihaqi hadisnya mauquf. Nanti kalau khilaf mah ada aja ya, ada khilaf ulama tuh macam-macam ntar. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata Jabir, kunna nabiyyu sariyana ummahatil auladi, adalah kami menjual gundi-gundi kami nih, budak-budak kami, yaitu ummul walad. Kalau yang tadi dilarang tuh, ini dibolehin ya enggak? Ini hadis riwayat Jabir. Kalau Abdullah bin Umar larang. Ya. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun, padahal Nabi masih hidup saat itu sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi hidup kan Nabi tahu namanya. Benar enggak? Perbuatan sahabat itu dipantau sama Nabi. Ada wahyu. Kalau mana yang melanggar dikasih tahu. Tuh ada wahyu turun. La yara bidzalika ba'san, Nabi tidak memandang itu tuh menjual ummul walad ba'san, dosa, nggak jadi masalah itu ya kan. Nah, ini hadis nih berbeda dengan hadis tadi tuh Abdullah bin Umar. Rawahun Nasa'i, meriwayatkan hadis ini oleh An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa Shahhahu Ibnu Hibban, dan mensahihkan hadis ini oleh Ibnu Hibban. Nah, kalau kita tarik ilmu fikihnya nih, kalau jumhur ulama mengatakan nggak boleh, ya nggak? Jumhur ulama melarang menjual budak ummul walad atau ummatul aulad, itu ya. Bahkan ada yang mengatakan ijma para sahabat, itu. Adapun orang yang mengatakan dibolehkan, ini kan seperti Ibnu Zubair, ya enggak, Ibnu Abbas, yang awalnya membolehkan, dia menarik pendapatnya tuh, nggak boleh, nggak jadi. Awalnya boleh, belakangan nggak tahu kali ya, dia menarik pendapatnya. Alhamdulillah.
Adapun yang membolehkan, ada juga ulama-ulama besar nih. Imam Muzani itu membolehkan tuh, yang Syafi'iyah. Ya kan, ulama besar tuh Muzani, Syafi'iyah membolehkan. Daud Al-Zahiri membolehkan, Qatadah membolehkan, Syiah Imamiyah membolehkan. Ya, Shadiq, Ja'far Shadiq, ya membolehkan juga tuh. Muhammad Al-Bakir membolehkan juga. Dikhilaf, tapi yang jumhur ulama mengatakan nggak boleh menjual umul walad. Wan Jabir bin Abdullah qala. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah qala berkata, Jabir naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma'i. Melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjual ya sisa daripada air. Kelebihan, satu kelebihan daripada air. Ya, di rumah kita ada sumur nih, ya kan, sumur timba itu. Buat kita yang punyain tuh udah cukup semua, buat ini itu dan udah. Kan sisanya masih banyak tuh, itu nggak boleh dijual tuh, karena itu milik bersama. Tahu tuh, dilarangan di sini mengambil bayaran tuh dari kelebihan sisa air, ya kan. Sisanya masih banyak di sumur tuh, ya enggak? Yang punya sumur udah cukup dia, udah buat ini dan sebagainya, sisanya nggak boleh jual. Tahu tuh? Ya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Wa zada fi riwayatin, dan menambahkan beliau Muslim dalam satu riwayat, wa an bai'i dhirabil jamali, dan melarang juga daripada menjual persetubuhan onta. Tahu nggak? Onta, saya punya onta betina. Ini onta ini saya bayarin tuh, onta jantan. Ini suruh jima, ini suruh dikawinin. Paham dia? Itu nggak boleh tuh diminta itu bayaran. Ya. Saya nggak punya onta laki-laki, punya onta perempuan doang. Ada tetangga punya laki-laki. Nah, suruh kawinin tuh. Nah, itu nggak boleh diambil upahnya, bayaran nggak boleh. Ya, jual diambil bayaran nggak boleh. Dirobil jamal. Kamu tahu onta? Onta jantan. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala. Ini hadis mauquf semua nih, banyak kan. Qala naha Rasulullah. Nah, kalau naha begini deh, mauquf fi hukmil marfu nih. Hadisnya mauquf dihukumkan marfu. Musalah tuh, betul enggak? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli. Melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada apa tuh? Persetubuhan itu jantan, mau onta, mau sapi, mau kambing, pahal. Bandotnya tuh, pahal tuh bandot, betul nggak? Kawinan bandot. Ya, jadi ngambil bayaran dari situ tuh, untuk dikawinin, gitu ya. Asbu asalnya itu tuh air maninya tuh, air yang keluar dari kemaluan hewan ketika ngawinin itu tuh. Ngawinin si betinanya, punya dia sih nggak apa-apa nih, punya orang, ya. Nah, jadi nggak boleh diambil bayaran dari situ, gitu ya, nggak boleh. Pendapat jumhur tuh nggak boleh. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalati. Melarang Rasulullah SAW daripada menjual hewan dalam kandungan. Ya. Janin dalam kandungan tuh. Kayak kucing dalam karung itu kan belum kelihatan namanya. Ya kan, kagak dilihat apa hidup apa mati, emang kita tahu di situ.
Dan ini dalam kandungan. Apa itu jamak dari hamil ya? Yang hamil. Yang dalam kandungan. Wa kana bai'an adalah itu jual beli kabir itu jual beli ya beta'uhu yang membelinya tuh akan jual beli itu oleh orang-orang jahiliyah begitu. Di prakteknya begitu orang-orang jahiliyah itu. Ya, dalam janin udah dipesan, udah dibeli. Bagaimana surahnya? Kana rajulu yabta'ul jazura ila antun tajannaqatu summa tuntajallati fi batniha. Adalah orang laki-laki membeli jazuro. Jazuro itu onta, mau laki mau perempuan namanya jazuro. Ila antun tajak sampai bahwa melahirkan tuh onta betina. Prosesnya begitu tuh. Jadi beli onta, ya kan? Ontanya masih di dalam perut, ya kan? Sampai itu onta yang dalam perut dilahirkan sama onta betina, lahir, ya kan? Jadi anak onta tuh. Nah kemudian summa tuntaju, kemudian anak ontanya kan jadi gede lagi nih, ya kan? Gede lagi, kemudian tuntaju dia ngelahirin lagi tuh. Allati fi batniha yang ada di perut dia. Ini cucu anak di ontanya itu, paham nggak? Nah itu dipesan begitu, dibeli tuh, baik akadnya ditangguhkan nanti, pembayarannya gitu ditangguhkan sampai lahir itu cucu si onta, atau dikontanin bayarnya itu nggak boleh, ya, karena ada goror di situ, ada tipuan. Nah, barang kalau kelihatan, kalau ini udah ini apa namanya nih, sambung nyambung nih. Betul nggak? Sambung mah yang estafet jadinya. Saya beli onta tuh sama ente, tapi masih janin di dalam perutnya, betul nggak? Ya kan, beli. Jadi ya deal ya, oke. Kita bayar nanti kalau udah lahir. Kemudian lahirnya onta nih, lahir kan di betina nih, kita gede lagi, gede, dibunting lagi nih, bunting. Nah anaknya itu baru jadi dijual tuh, dibeli. Kejauhan itu. Paham nggak? Sampai beranak lagi. Nah anaknya tuh, saya bilang yang kedua itu ya, anak yang kedua, cucunya tuh dari induknya itu yang dibeli, itu ya. Itu nggak boleh, ya, ada goror. Jauh-jauh dulu pesen dia, mungkin bibitnya bagus kali ya, takut keduluan sama orang kan. Nyatanya kan belum ketahuan dia di dalam janin itu, dalam apa? Di dalam perut itu betinanya. Wa anhu radhiyallahu anhu. An hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala, melarang menjual hak ketuanan. Nggak boleh tuh. Ini budak saya merdekain nih, merdeka, saya jadi ini mantan majikan, betul nggak? Dia mantan budak, saya mantan majikan. Saya punya hak ketuanan tuh terhadap dia, nggak bisa lepas walaupun budak belum merdeka. Itu hak wala nggak bisa dijual. Ini gua bayarin nih hak tuan tuh, bayarin. Dari budak lu punya hak ketuanannya, dipindahin itu dibayarin, nggak bisa. Ya, wan hibati, dan dihibahkan hak ketuanannya ke orang lain, nggak bisa juga. Ya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah ya. Islam datang menghapuskan praktek-praktek jual beli wala, nggak boleh. Ya, dilarang tuh. Jadi wala nggak bisa hilang tuh, boleh nggak? Selamanya melekat. Wallahu a'lam bishawab.